Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Durzaman dengan NPM 20110104661, kelas D, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 5. Baik, langsung saja. Di dalam video ini saya akan menjelaskan materi akidah akhlak yang bertemakan irhas dan maunah sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah materi pembelajaran akidah akhlak dengan dosen pengampu Ibu Agus Susanti MPD. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai irhas. Nah, apa sih irhas itu? Jadi irhas itu merupakan suatu kejadian istimewa yang terjadi pada diri calon nabi atau rasul ketika masih kecil. Jadi ini calon ya teman-teman. Jadi ketika seseorang itu belum menjadi nabi, dia itu kejadian luar biasa atau kelebihannya itu bukan disebut dengan mukjizat, tapi disebut dengan irhas gitu. Yang selanjutnya yaitu adalah contoh irhas. Contoh irhas yang pertama yaitu saat ketika Nabi Isa masih bayi dan ketika itu dia masih dalam buayan ibunya, ia dapat berbicara kepada orang-orang yang melecehkan ibunya, sebagaimana firman Allah surat Maryam ayat 29-33 yang artinya, maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Berkata Isa, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan atau hidup kembali. Al-Quran Surat Maryam ayat 29-33. Yang selanjutnya yaitu pengertian maunah. Pengertian maunah ini ada dua ya teman-teman, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, maunah artinya pertolongan, sedangkan pengertian maunah menurut istilah adalah sesuatu kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin untuk mengatasi kesulitan yang ada di dalam hidupnya. Dan maunah ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun yang Ia kehendaki, baik itu seorang nabi, para waliullah ataupun seorang manusia biasa. Di sini saya akan memberi contoh salah satu maunah yaitu ketika tsunami terjadi di Pantai Anyar. Itu tertuju kepada para penghafal Al-Quran, di mana ketika diterjang tsunami, tempat-tempat sekeliling villa itu hancur. Tapi villa yang di Pantai Anyar ini tidak hancur karena di dalamnya terdapat orang-orang yang menghafal Al-Quran. Di situ adalah bukti pertolongan Allah atau maunah itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri maunah. Yang pertama yaitu merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. Yang kedua yaitu diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir bertujuan untuk memperlemah orang kafir atau memecahkan masalah kaum muslimin. Yang selanjutnya yaitu hikmah irhas dan maunah. Yang pertama yaitu mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga tidak takut akan kesulitan karena yakin Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Dan yang terakhir sebagai azab atau siksa bagi orang-orang kafir. Adapun contoh perilaku yang mencerminkan keyakinan terhadap irhas dan maunah yaitu yang pertama, tidak meminta pertolongan kepada makhluk halus. Yang kedua, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yakin sepenuh hati akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berakhlakul karimah sesuai Al-Qur'anul Karim. Dan yang terakhir, selalu berusaha dan bertawakal kepada Allah. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan.
atas partisipasinya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.